percaya bahwa hari ini ketika kita berkumpul 2-3 orang, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Firman-Nya berkata bahwa Dia akan membawa kita mendekat kepadanya. Kalau kerinduan kita sendiri, kita coba mendekat kepada Tuhan. Mari saja kita berdoa bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur ya Tuhan, ketika orang berkata mari kita datang ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada banyak berkat. Di tempat ini yang persekutuan yang kecil, di mesbah keluarga, kami mengundang Engkau hadir dan bekerja. Bila setiap rumah demi rumah Engkau berkati ya Tuhan. Bukan hanya berkat secara fisik, secara jasmani, secara finansial, tapi terlebih dari itu Tuhan, berkat secara rohani. Kehadiran-Mu ya Tuhan yang kami perlukan hari-hari ini. Kehadiran memberikan kekuatan bagi kami. Kasih-Mu yang melimpah itu mengusir keraguan, kekhawatiran, ketakutan hari-hari ini Tuhan. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Terima kasih. Tembuah hati kami, hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi berjaga untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas
cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kata bersama-sama, iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, semangat, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku selamanya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada
kasih untuk apa yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, semua ada dalam kuasa Engkau, semua ada dalam kontrol Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan siaran ini Tuhan, yang mendengarkan video ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Kau melawat, Kau menjamah ya Tuhan. Kau memberi kekuatan, Kau memberi penghiburan ya Bapa. Tuhan yang sakit Kau jamah, beri kesembuhan ya Tuhan. Yang berputus asa Tuhan Kau beri penghiburan, Kau beri kekuatan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk situasi yang ada dalam kehidupan kami, untuk situasi yang ada atas negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas kami, Engkau berkuasa atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah. Walaupun sekali lagi ini minggu kedua, bukan dalam suasana ibadah yang seperti biasa, tapi Bapak Ibu bisa melalui sosmed Bapak Ibu sekalian mendengarkan penyampaian firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Tapi ketahuilah, apapun keadaan suasana ibadah kita, Tuhan selalu hadir untuk melawat Bapak Ibu sekalian semuanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Di tengah situasi seperti ini, kemarin saya ketemu dengan seorang berkata, wah Pak, di pasar sudah sepi. Karena apa? Anak sekolah sudah banyak yang dari rumah, online dari rumah, sehingga ibu-ibu harus nunggu anak-anaknya belajar, sehingga mereka tidak ke pasar. Susah cari uang. Banyak yang nyeluh ojek online. Mereka pun mengeluh sepi semuanya karena mereka semua tinggal di rumah. Satu hal, apapun yang menjadi keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita semuanya. Amin. Pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita buka handphone kita buka tab kita akan baca firman Tuhan di Keluaran 2 ayat 23 sampai 24, kemudian disambung dari Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. 4 ayat ini kita akan baca dan kita akan belajar melalui 4 ayat ini pesan Tuhan untuk kita semuanya di minggu ini. Keluaran 2 ayat 23 dan 24 berkata, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang-orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24 berkata, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 3 ayat 7 dan 8 ayat 7 berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8 berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Dari 4 ayat ini Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu baca dari Keluaran 1 berkata bahwa ketika Yusuf sudah meninggal, Bapak Ibu, orang Israel ditindas oleh orang Mesir dengan sangat kejam, dengan sangat berat. Suatu bangsa yang besar, dikatakan mereka diperlakukan, diperbudak. Karena apa? Bertambah besar bangsa Israel yang ada di Mesir sehingga melebihi orang Mesir sendiri.
sehingga orang Mesir takut kepada orang Israel, dan mulailah dilakukan penindasan-penindasan tersebut. Bapak Ibu, ayat Keluaran 2 ayat 23 tadi dikatakan bahwa tetapi orang Israel mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru karena perbudakan itu, sehingga mereka berteriak minta tolong karena perbudakan itu. Bapak Ibu, ingin saya katakan bahwa situasi seperti ini, suatu bangsa, situasi seperti ini yang dialami oleh bangsa Israel, mungkin sama saat ini seperti dengan kita semuanya. Mungkin bukan perbudakan yang menekan kita, mungkin bukan kerja paksa yang mengsarakan kita, tapi hari-hari ini mungkin kita sedang takut dengan namanya virus corona. Bapak Ibu, virus ini katakan bukan kematiannya yang menakutkan, tapi penyebarannya yang menakutkan. Bayangkan kalau satu orang yang terpapar virus corona dan dia bergaul dengan banyak orang, kemungkinan banyak orang tersebut bisa semuanya terpapar oleh virus corona. Bukan hanya virusnya yang menakutkan, tetapi Bapak Ibu akibatnya sekarang ekonomi sudah menurun. Kembali saya katakan Bapak Ibu, pasar-pasar tradisional sudah mulai sepi, apalagi pasar-pasar modern. Banyak mal-mal yang mulai tutup, banyak orang-orang yang sudah mulai kehilangan pekerjaan. Wow, dahsyat virus corona ini menekan kita. Kita yang sudah bekerja di rumah, kan harus kerja dari rumah. Mungkin yang bulanan tidak masalah, tapi yang kerja harian lepas, mereka merasa, aduh Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Ingatlah Bapak Ibu sekalian, Keluaran 3 berkata ayat 8, sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ketika bangsa Israel ditekan, ketika bangsa Israel diperas, diperlakukan dengan keji, diperlakukan dengan pahit, katakan, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Bapak Ibu, ingin saya katakan bahwa Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus, selalu punya belas kasihan untuk menolong umatnya. Apapun yang dia alami, apapun yang terjadi, Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu punya belas kasihan untuk menolong umatnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat pengemis atau orang susah, seringkali kita juga punya belas kasihan. Aduh, kasihan orang tersebut. Ataupun kita lihat orang yang berkesusahan, kita selalu berkata kasihan orang tersebut. Bapak Ibu, ingin saya katakan, Tuhan kita bukan hanya punya belas kasihan, tetapi belas kasihannya selalu diwujudkan, selalu dinyatakan. Jadi artinya bukan hanya dia punya empati untuk berbelas kasihan, tapi dia selalu melakukan untuk menolong umatnya, seperti dia menolong bangsa Israel. Hari ini saya katakan, apapun kesusahan Bapak Ibu sekalian, apapun masalah Bapak Ibu sekalian, yakinkan dalam hati Bapak Ibu sekalian, Dia Allah yang punya belas kasihan. Dan bukan hanya punya belas kasihan, Dia selalu Allah juga yang mau menolong setiap umatnya, menolong Bapak Ibu sekalian, melepaskan Bapak Ibu sekalian dari setiap permasalahan apapun yang Bapak Ibu alami pada hari ini. Yakobus 5 ayat 11 berkata bahwa karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, Yakobus 5 ayat 11 katakan bahwa Tuhan itu penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Ya, kita mencatat Bapak Ibu, kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan itu selalu berbuat mujizat. Dan saya mencatat dua mujizat yang Tuhan lakukan di Matius 9 ayat 35. Ayat 35 dan 36 berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan.
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar dan seperti domba yang tidak bergembala. Ini adalah pelayanan pertama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan berkeliling ke kota, ke desa, melihat suasana yang ada dan banyak orang yang mengikuti dia. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang berjumlah besar, yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini bercerita bagaimana ketika Yohanes ditangkap, Tuhan Yesus menyingkir dengan naik perahu. Maksudnya ingin menjauhkan dari keramaian, tetapi ternyata banyak orang yang mengikutinya. Sehingga apa? Timbullah belas kasihan Tuhan kepada orang banyak tersebut. Sehingga orang banyak tersebut, ada yang sakit di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus berbelas kasihan dan menyembuhkan mereka. Sekali lagi ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang sakit, mungkin saat ini kita bekerja di rumah, bosan, mungkin pada saat ini kita sedang berdagang, sepi, atau mungkin kita pengen membeli sesuatu sulit ataupun mahal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinkan bahwa Allah kita selalu punya belas kasihan untuk kita. Dan bukan hanya punya, tapi dia memberikan tenaganya, waktunya untuk menolong kita. Bapak Ibu, kita harus belajar apa sih yang bisa menggerakkan belas kasihan Tuhan itu turun atas kita. Kenapa Tuhan Yesus berkata tergerak hatinya oleh belas kasihan? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apa yang menggerakkan hati Tuhan sehingga belas kasihan itu dapat kita terima? Keluaran 2 ayat 23 berkata, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saya ingin katakan Bapak Ibu, yang pertama yang menggerakkan supaya belas kasihan turun atas kita adalah doa kita, melalui teriakan kita, melalui ungkapan doa yang kita naikkan. Itu bisa menggerakkan belas kasihan Tuhan turun atas kita. Mari saat ini kalau kita ada di rumah, berkumpul sama keluarga, mari naikkan doa-doa saudara, naikkan doa-doa Bapak Ibu sekalian, bersama-sama berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan itu turun atas kita. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi Tuhan itu dekat kalau kita sedang berdoa, berseru kepadanya. Setiap orang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Haleluya. Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada yang berdoa kepadanya. Setiap orang yang berserunya dalam kesetiaan. Jadi dalam doa kita perlu ada kesetiaan. Jangan hari ini doa, kemudian kita lupa. Minggu depan baru kita ingat lagi. Oh ya, doa kita belum dikabulkan. Kita doa lagi. Bapak Ibu, kalau doa kita belum dikabulkan, mari terus berseru kepada Tuhan. Masih terus berseru kepada Tuhan. Di dalam kesetiaan kita berseru, di dalam doa, belas kasihan Tuhan akan turun atas kita. Yeremia 12 ayat Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Doa tidak cukup dengan kesetiaan, doa juga harus dengan segenap hati kita.
seluruhnya apa yang kita doakan dari hati kita, kita berteriak kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang yang ada di dalam sumur, teriaknya pasti lebih keras. Kenapa? Takut. Mungkin di sumur itu, walaupun sumur kering, banyak tikusnya. Kalaupun tidak kering, banyak airnya. Takut. Teriaknya pasti keras, kenceng. Supaya apa? Supaya orang bisa mendengar. Demikian juga kita. Kalau kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam tekanan, pastikan doa kita dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan suara yang lebih keras lagi. Minta Tuhan tolong. Apa dengan suara keras? Harus lebih keras. Tuhan tidak dengar doa kita. Tuhan dengar, Bapak Ibu. Mungkin doa yang pelan juga Tuhan dengar. Tapi dengan suara keras itu mengekspresikan keadaan kita, hati kita. Sungguh-sungguh segenap hati kita, kita naikkan doa kita. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam doa, yang pertama perlu kesetiaan, yang dua perlu dengan segenap hati, yang ketiga dalam doa perlu dalam kebenaran. Perlu dalam kebenaran. Bapak Ibu mungkin berkata, aduh Bapak, saya bukan orang benar, banyak kesalahan-kesalahan saya, banyak dosa-dosa saya. Memang benar, Roma mencatat tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada. Sekali katakan, tidak ada seorang pun yang benar. Sekali katakan, tidak ada yang benar. Bapak Ibu, kalau kita mampu berdoa kepada Tuhan, itu karena kasih karunia. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Darah Yesus yang membasuh kita, sehingga kita yang tadinya tidak benar dibenarkan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, apapun perbuatan yang Bapak Ibu lakukan dulu-dulu, yang lampau, kalau kita datang pada Tuhan, darah Tuhan Yesus menyucikan kita, membuat kita menjadi benar. Yang kedua, Bapak Ibu, berdoa dalam kebenaran artinya doa orang benar besar kuasanya, artinya kamu saling mengaku dosa. Bukan hanya darah Tuhan Yesus yang membenarkan kita, tapi pengakuan dosa kita. Pengakuan dosa kita. Mungkin kita teringat pada teman kita, oh kita berbuat salah, kita buat dosa. Mari kita saling mengaku dosa, sehingga apa? Kita menjadi orang yang benar. Matius berkata, ketika kita mempersembahkan sesuatu dan teringat akan kesalahan kita, mari hampiri dulu kepada orang yang kita berbuat salah. Minta ampun, bereskan dulu, baru kita kembali lagi berdoa. Bapak Ibu, hari ini kalau kita mengingat seseorang atau sesuatu yang mengganjal hati kita, mari bereskan dulu sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita bereskan dulu, supaya apa? Doa kita didengar oleh Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan turun atas kita. Yang keempat, Bapak Ibu, doa itu perlu dengan keyakinan. Yakobus katakan, bila dengan yakin didoakan. Jadi doa kita perlu dengan keyakinan, dengan iman yang ada kita, bahwa doa yang kita naikkan didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Jangan setelah doa, Bapak Ibu, kita nggak percaya, apa iya Tuhan sanggup melakukannya. Mari lakukan dengan keyakinan kita bahwa Tuhan sanggup mendengar dan menjawab doa kita. Jadi 4 hal itu, mari kita berdoa dengan kesetiaan, berdoa dengan segenap hati, berdoa dengan kebenaran,
berdoa dengan keyakinan, iman, percaya kita kepada Tuhan. Biar Tuhan mendengar doa kita dan mencurahkan belas kasihannya kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang bisa menggerakkan belas kasihan Tuhan turun atas kita? Yang kedua, di Keluaran 2 ayat 23, 24 itu, ayat 24 kata, Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepadanya perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi yang kedua yang bisa menggerakkan belas kasihan Tuhan, saya catat adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ya. Perjanjian dengan Tuhan dengan Abraham itu bisa menggerakkan belas kasihan Tuhan turun atas kita. Kejadian 15 ayat 18 berkata, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Jadi perjanjian Tuhan dengan Abraham itu ditulis di Alkitab. Kalau sesuatu perjanjian ditulis, itu adalah sesuatu perjanjian yang sangat kuat. Kalau kita buat perjanjiannya di hadapan notaris, disahkan di dalam akte notaris, itu perjanjian yang sangat mengikat. Apalagi ini ada ditulis dalam Alkitab, perjanjian tersebut dipastikan bahwa perjanjian Tuhan dan Abraham ada perjanjian yang mengikat. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 17 ayat 6 dan Kejadian 17 ayat 8. Apa isi perjanjian tersebut? Saya ringkaskan. Yang pertama adalah Kejadian 17 ayat 6. Perjanjiannya berisi bahwa aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, bangsa yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu, perjanjiannya adalah Kejadian 17 ayat 8, bicara tentang berkat. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu selama-lamanya. Kanaan bicara tentang negeri yang berlimpah susu dan madu. Ini bicara tentang berkat. Jadi isi perjanjian antara Tuhan dan Abraham adalah satu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan kedua, aku akan memberkati engkau. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa hubungannya dengan kita semuanya? Karena itu Abraham zaman dulu, apa hubungannya dengan kita semuanya? Bapak Ibu, di Kejadian 17 ayat 7 mencatat bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Wow, dahsyat. Ada perjanjian sampai turun-temurun, dan perjanjian itu kekal adanya. Dicatat oleh Tuhan, dicatat oleh Alkitab. Jadi artinya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, perjanjian itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Dan hubungannya dengan kita, Galatia mencatat, Galatia 3 ayat 26-29, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus. Kita yang sudah ditebus oleh Yesus adalah anak-anak Allah oleh karena iman di dalam Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Yesus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Ayat 29 yang dahsyat berkata, dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Inilah hubungannya Bapak Ibu. Mengapa perjanjian Tuhan dengan Abraham juga menyangkut kepada kita? Tadi dikatakan bahwa perjanjian ini turun-temurun dan kekal selamanya. Kalau kita percaya pada Yesus, kita juga termasuk
orang-orang yang berhak menerima janji tersebut, karena kita ada termasuk keturunan Abraham. Jadi saya katakan bahwa Ibu, perjanjian Tuhan dan Abraham itu sangat penting untuk kita baca, untuk kita ingat, untuk kita renungkan, untuk selalu kita perkatakan, untuk mengingat Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan punya belas kasihan kepada kita dan menurunkan belas kasihan itu dalam bentuk pertolongan kepada kita. Amin. Abraham melalui perjanjiannya mendatangkan berkat bagi kita. Mari Bapak Ibu, pada akhir firman Tuhan pagi hari ini, dua hal yang bisa menggerakkan belas kasihan Tuhan. Yang pertama doa kita, yang kedua perjanjian Tuhan dengan Abraham. Naikkan doa kita dengan segenap hati, dengan kesetiaan, dengan kebenaran, dengan iman pada kita. Dan ingat perjanjian Tuhan dan Abraham, Dia pasti menolong. Waktu zaman dahulu di Keluaran, Tuhan menolong bangsa Israel. Hari-hari ini Tuhan juga sanggup menolong kita semuanya, karena Dia belas kasihannya tidak pernah berkurang, belas kasihannya tidak pernah berakhir. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap sama. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Biar Kau memberkati umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Lawat mereka ya Tuhan. Seminggu ke depan biar Kau memelihara kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Engkau. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang terbaik di Bapa Surgawi, di dalam cinta dan kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selamanya. Kita yang percaya menerima, sama-sama kita katakan amin.